السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita akan bertemu dengan hari-hari yang sangat mulia, hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 awal dari bulan Dzulhijjah, yang Allah Subhanahu wa taala sangat mengagungkan hari ini, hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar, wa layalin ashr. Jumhur mufassirin mengatakan wa layalin ashr artinya 10 awal bulan Zulhijjah. Dan ini merupakan hari-hari terbaik, ya. Dan di dalamnya ada hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yaumun Nahri, hari 10 bulan Dzulhijjah. Afdalul ayyami 'indallahi Yaumun Nahri, thumma Yaumul Qarr. Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari menyembelih, yaitu tanggal 10, kemudian hari setelahnya, yaitu hari-hari tasyrik. Dan ini keagungan dari hari-hari ini. Begitu juga dengan ibadah, amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang bisa mengalahkan kecintaan Allah terhadap amalan-amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan di 10 awal bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Walil jihadu fi sabilillah?" Tidak juga dengan jihad di jalan Allah ya Rasulullah. Artinya amalan-amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, apakah tidak dikalahkan keutamaannya oleh jihad di jalan Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga dengan berjihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Kecuali seseorang, amalan satu-satunya amalan yang bisa mengalahkan
amalan di 10 awal bulan Zulhijjah ini, yaitu seorang yang keluar berperang di jalan Allah, keluar dengan jiwanya, dengan hartanya. Walam yarji' bidzalika min syai', dan dia tidak pulang membawa sedikit pun dari nyawanya dan hartanya. Artinya dia mati syahid, harta yang dia bawa untuk berperang juga semuanya habis. Ini satu-satunya amalan yang mengalahkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan-amalan di 10 awal bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, kita manfaatkan 10 awal bulan Zulhijjah ini. Jangan kita termasuk dari orang-orang yang lalai, dari orang-orang yang lemah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada pengagungannya terhadap 10 awal bulan Zulhijjah ini. Ya. Bahkan siang hari dari 10 awal bulan Zulhijjah ini lebih utama daripada siang hari 10 akhir bulan Ramadan. Kalau malamnya lebih utama malam 10 akhir bulan Ramadan, tapi siangnya lebih utama siang 10 awal bulan Zulhijjah. Ya. Dan kita harus kembali hidupkan beramal di 10 awal bulan Zulhijjah ini, karena banyak di antara kaum muslimin menganggap hari-hari ini seperti hari-hari biasa, sama dengan hari-hari sebelumnya dan juga hari-hari setelahnya. Maka ini bentuk kelalaian dan kejahilan dan lemahnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha di 10 awal bulan Zulhijjah ini melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh. Ya, bagi yang diberikan oleh Allah kemampuan, maka berusahalah untuk berkorban. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan lalu dia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Dan untuk satu keluarga cukup satu hewan korban, baik itu kambing atau sapi atau onta, boleh juga patungan. Ya, maka masih ada beberapa hari untuk persiapan berkorban. Maka berusahalah untuk berkorban, karena ini adalah ibadah yang tidak bisa kita lakukan di luar bulan Dzulhijjah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan amal saleh. Begitu juga kita perbanyak semua bentuk amal saleh yang lain. Dari puasa, membaca Quran, zikir, sedekah, berbakti kepada orang tua, membantu orang lain, semua jenis ibadah kebaikan berusaha kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Taib ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan membaca kitab Al-Adabul Mufrad. Bab yang terakhir kita bahas adalah babul isti'dzan fi hawanitis suq. Bab minta izin di toko-toko yang ada di pasar. Dan kita lanjutkan sekarang dengan bab yang ke-511. Babu kaifa yasta'dzinu 'alal furs. Bab bagaimana minta izin kepada orang Persia. Maksudnya orang di luar Arab atau di luar Islam. Bagaimana cara kita minta izin? Jadi ini bukan berkaitan khusus dengan orang Persia, tapi umum berlaku. Hadis yang ke-1100. Qala al-Hafidz al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdurrahman bin Ibn al-Mubarak qala haddatsana Abdul Warith قال حدثنا علي بن علاء الخزاعي عن أبي عبد الملك مولى أم مسكين بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب
radhiyallahu anhu qala arsalatni maulati ila Abi Hurairah faja'a ma'i Abi Abdul Malik, bekas budak dari Ummu Miskin, dia berkata, arsalatni maulati, aku diutus oleh bekas majikanku kepada Abu Hurairah. Faja'a ma'i, lalu dia datang bersamaku, yaitu Abu Hurairah. Falamma qama bil bab, ketika dia berdiri di pintu, faqala andarayim, faqala andarayim, Abu Hurairah berkata andarayim. Andarayim ini bahasa Persia yang artinya adkhul, apakah boleh saya masuk. Abu Hurairah berkata andarayim. Qalat, lalu Ummu Miskin mengatakan andrun. Andrun artinya silakan masuk. Faqalat, lalu dia berkata, ya Abu Hurairah, innahu ya'tini az-zuwaru ba'da al-atamah fa atahaddath. Wahai Abu Hurairah, orang datang berziarah kepadaku setelah salat Isya. Apakah boleh saya ngobrol dengannya? Qala tahaddathi ma lam tutiri fa idza autarti fala haditha ba'da al-witr. Silahkan engkau ngobrol dengannya, itu dengan orang yang datang bertamu atau ziarah. Ma lam tutiri, selama engkau belum melaksanakan salat witir. Jika engkau telah melaksanakan salat witir, fala haditha ba'da al-witr, maka tidak ada obrolan setelah salat witir. Tapi sanad dari athar ini dhaif, karena Abu Abdul Malik ini dia majhul. Nanti akan disebutkan bagaimana yang jelas bahwasanya kalau kita datang kepada seseorang yang tidak paham bahasa Arab, maka kita minta izin dengan bahasa yang dia pahami. Ya. Bisa kita minta izin dengan yang dia pahami. Itu intinya. Karena intinya kita minta izin. Kemudian bab yang ke-512. Babu idza kataba adh-dhimmiyu fasallam yurad alaihi. Bab jika orang kafir dhimmi mengucapkan salam, yuraddu alaihi, maka salamnya dijawab. Hadis yang ke-1101. Haddatsana Yahya bin Bashir qala haddatsana Al-Hakam ibn Mubarak qala haddatsana Abbad, yani ibn Abbad, an Asim Al-Ahwal an Abi Uthman An-Nahdi qala kataba Abu Musa ila ruhban yusallimu alaihi fi kitabihi faqila lahu atusallimu alaihi wa huwa kafirun qala innahu kataba ilayya fasallama alayya faradattu alaihi. Dari Abi Uthman An-Nahdi qala, dia berkata, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu menulis surat ke salah seorang pendeta, yusallimu alaihi fi kitabih. Abu Musa mengucapkan salam kepadanya di dalam suratnya. Faqila lahu, lalu ada orang yang berkata kepada Abu Musa, atusallimu alaihi wa huwa kafir, apakah engkau mengucapkan salam kepadanya sementara dia kafir? Lalu Abu Musa menjawab, innahu kataba ilayya fasallama alayya, dia menulis surat kepadaku dan dia mengucapkan salam kepadaku. Faradattu alaihi, lalu aku menjawab salamnya. Berarti menjawab salam orang kafir hukumnya apa? Boleh apa tidak? Atau ada rinciannya? Apa rinciannya? Kalau dia jelas, dijawab jelas apa ini?
Kalau dia jelas assalamualaikum, gimana? Kita jawab waalaikum. Jadi kalau salamnya itu jelas mengucapkan assalam seperti salam orang Islam, maka kita jawab waalaikumsalam. Ya, kalau dia menjawab waalaikumsalam warahmatullah, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jelas. Kalau tidak jelas maka cukup waalaikum. Begitu juga kalau dia mengucapkan salam dan mengatakan assalamualaikum. Apa artinya assalamualaikum? Semoga kamu segera mati. Ya, maka kita jawab waalaikum. Tapi kalau dia mengucapkan salam dengan benar dan jelas, maka kita jawab. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ini. Ya, apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari dan juga sahabat-sahabat yang lain. Sehingga larangan menjawab salam mereka itu ketika mereka tidak jelas salamnya, atau ketika mereka perintah untuk mengucapkan waalaikum ini ketika mereka tidak jelas ucapan salamnya, atau mereka jelas mendoakan keburukan bagi kita, maka cukup kita mengatakan waalaikum. Kemudian hadis ini juga atau asar ini juga dalil tentang tidak bolehnya kita memulai orang kafir dengan salam. Ulama menyebutkan dari asar ini kita ketahui bahwa mengucapkan salam untuk orang kafir, memulai ucapkan salam untuk orang kafir tidak boleh. Mana asar ini yang menunjukkan tidak boleh kita memulai mengucapkan salam? Yaitu Abu Musa al-Asy'ari, beliau diingkari. Ketika beliau mengucapkan salam, beliau diingkari. Berarti ini ma'ruf di kalangan para sahabat dan juga tabi'in bahwa mengucapkan salam atau memulai mengucapkan salam kepada orang kafir hukumnya tidak boleh. Makanya Abu Musa al-Asy'ari tidak mengingkari pengingkaran orang itu. Ya. Tapi beliau menyebutkan uzur. Kenapa mengucapkan salam? Beliau menyebutkan alasan kenapa beliau mengucapkan salam. Yaitu beliau mengucapkan salam untuk menjawab salam kafir dhimmi tersebut. Makanya di bab setelahnya Imam Al-Bukhari menyebutkan babun la yabda'u ahlu dhimmati bisalam. Ya. Bab tidak mulai mengucapkan salam kepada ahli dhimmah, yaitu kepada orang kafir. Ya, ahli dhimmah ini adalah orang kafir yang keamanan mereka berada di tanggung jawab kaum muslimin. Ya, tapi mereka harus membayar jizyah. Hadis yang ke-1102. Qala haddatsana Ahmad bin Khalid qala haddatsana Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Abi Habaib an Marthad an Abi Basrah al-Ghifari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni raqibun ghadan ila yahud fala tabda'uhum bis salam fa idza sallamu alaikum faqulu wa alaikum. Dari Abi Basrah al-Ghifari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inni raqibun ghadan ila Yahud." Besok aku akan mendatangi orang Yahudi dengan menggunakan kendaraan. Fala tabda'uhum bis salam. Maka janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada mereka. Fa idza sallamu alaikum, jika mereka mengucapkan salam kepada kalian, faqulu wa alaikum. Jika mereka memulai mengucapkan salam kepada kalian, maka jawab dengan wa alaikum. Ya. Apa maksudnya ini? Tadi sudah kita jelaskan bahwa kita disyariatkan menjawab salam orang kafir kalau dia mengucapkan salam dengan jelas. Di sini Nabi SAW mengatakan, "Idza sallamu alaikum," jika mereka mengucapkan salam kepada kalian,
maka jawab waalaikum. Tidak lebih dari itu. Hah? Salamnya tidak jelas. Ada yang lain? Apa? Karena orang Yahudi pada saat itu biasanya mereka mengucapkan salam dengan apa? Assalamualaikum. Ya. Kebiasaan mereka ketika mengucapkan salam dengan ucapan assalamu alaikum, sehingga Nabi SAW memerintahkan Abi Basrah Al-Ghifari untuk menjawab dengan waalaikum. Ya, sebagaimana yang pernah kita jelaskan tadi, apabila jawaban waalaikum itu kita gunakan pertama ketika dia mengucapkan assalamualaikum, atau ketika salamnya tidak jelas. Kalau salamnya tidak jelas maka kita cukup jawab waalaikum. Tapi kalau jelas mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab sebagaimana kita menjawab ucapan salam dari seorang muslim. Ya. Jadi jangan kemudian antum mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa kita cukup menjawab salamnya ahli kitab atau orang kafir dengan waalaikum. Tidak boleh lebih dari itu. Dan ini dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan juga nanti ada penjelasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini ada faidah yang lain, ikhwan fillah. Pernah diskusi dengan beberapa ustadz tentang menjawab salam dari orang kafir ini. Ada yang mengatakan kita cukup waalaikum dan boleh lebih. Ada yang mengatakan ya, ada yang menyalahkan menambah ucapan dari waalaikum. Ya. Ternyata ya, menjelaskan sesuatu yang bertentangan dengan dalil itu sangat mungkin. Maka ketika kita tidak mengetahui perkataan ulama dalam masalah itu, sebaiknya kita diam. Kecuali bentuknya diskusi, bukan fatwa. Kalau diskusi boleh, kita berdiskusi sesuai dengan yang kita ketahui. Para sahabat dulu seperti itu. Ya. Dalam banyak hal mereka berdiskusi. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang sesuatu, kemudian belum dijelaskan oleh Nabi SAW dengan jelas, mereka diskusi. Ya. Bahkan mereka berijtihad kadang. Tapi ketika datang penjelasan dari Nabi SAW, mereka ikuti penjelasan Nabi. Dan Nabi tidak mengingkari diskusi mereka sesuai dengan yang mereka ketahui. Kan yang yang lebih kita ketahui sebelum-sebelumnya, bahwa salamnya orang kafir itu cukup kita jawab dengan waalaikum. Cukup kita jawab dengan waalaikum. Ternyata dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa kita boleh ya menjawab salam mereka apabila salam mereka itu benar. Baik, kita lanjutkan dengan hadis yang ke-1103. Qala haddatsana Musa qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Suhail an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahlul kitab la tabda'uhum bis salam wattarruhum ila adyaqit tariq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, jangan kalian memulai mengucapkan salam untuk mereka. Wattarruhum ila adyaqit tariq, dan paksa mereka ke bagian jalan yang paling sempit. Ya. Jadi hadis ini pertama, larangan Nabi SAW kepada kita untuk memulai mengucapkan salam kepada orang kafir. Ya. Jangan kita memulai mengucapkan salam
dengan orang kafir. Tapi apakah kita boleh mulai menyapa? Nah, dengan apa kita sapa? Hah? Apa dalilnya? Boleh. Hah? Ya, sebentar insyaallah akan kita sebutkan apa hukumnya. Jangan tidur. Dan tidur nggak paham nanti. Setelah ini akan disebutkan apa hukumnya kita menyapa orang kafir terlebih dahulu. Wattarruhum ila adyaqit tariq, dan paksa mereka ke jalan yang paling sempit. Ini ketika jalan itu banyak orang. Ya, tapi kalau jalan itu luas, ya, maka biarkan mereka berjalan. Yang penting mereka tidak ketika ramai, ya, mereka tidak jalan di tengah-tengah kaum muslimin, tapi mepet ke tembok. Ya, dan ini tentu bisa dilakukan ketika kaum muslimin kuat dan ketika itu mendatangkan maslahah. Ya. Kalau itu tidak mendatangkan maslahah maka atau justru mendatangkan mudarat maka tidak perlu diamalkan. Ya, karena sebagian orang memahami dalil-dalil seperti ini secara mutlak, dilakukan kapan saja. Ya. Tidak dilihat apakah kaum muslimin kuat atau tidak, ada maslahatnya atau tidak. Hanya ada saran dari nasihat dari Syekh Al-Albani rahimahullah, di dalam kita berdakwah perlu kita melihat kondisi kita, kondisi kuat atau dalam kondisi lemah. Jangan sampai kita berdakwah dalam kondisi lemah tapi sikap kita seperti orang yang kuat. Ya. Atau dalam kondisi kuat tapi kita bersikap lemah. Ya. Termasuk juga Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, beliau mengatakan di zaman ini perlu kita memahami fikih kuat dan fikih lemah. Maksudnya fikih tentang bagaimana kita ketika kuat dan juga bagaimana ketika lemah. Karena beda sikapnya di dalam berdakwah. Kadang sebagian orang ingin menerapkan apa yang diterapkan oleh para salaf terdahulu di dalam bantah-membantah, di dalam melakukan hajar kepada ahlul bidah, ingin diterapkan pada saat ini. Ya. Sehingga mereka bingung ketika berdakwah, kok kayaknya tidak ada maslahatnya mereka melakukan seperti itu, dan itu yang terjadi. Ya, makanya ini penting, ya, memahami keadaan seorang muslim, apakah dia dalam keadaan kuat atau lemah. Ya. Ya, sama juga ketika orang, ya, misalnya sebagian kaum muslimin di beberapa negara mereka disiksa, diperangi dan seterusnya. Banyak orang berkomentar, kemana pemimpin-pemimpin kaum muslimin? Kenapa mereka tidak mengumandangkan jihad melawan orang-orang kafir? Ini orang yang bahlul ini. Ya. Kaum muslimin dalam keadaan aman, mereka bisa beribadah, itu luar biasa. Coba kalau terjadi peperangan. Sekarang apa yang terjadi di Suriah itu tidak pernah ada akhirnya. Orang-orang yang dulu demo ingin melawan pemerintah, mereka justru pergi ke Eropa, hidup dengan anak-anaknya, keluarganya. Ya, biarkan kaum muslimin terlantar, hidup di kamp-kamp pengungsian dan kekurangan makanan, ya, dan seterusnya dari penderitaan mereka tanpa mereka perhatikan. Ya. Di antara sebabnya adalah karena mereka tidak memahami ilmunya. Ya. Semua yang dianggap mungkar berarti harus diingkari, walaupun dengan kemungkaran yang lebih besar dan sekalipun menimbulkan kemungkaran yang lebih besar.
Taib, bab yang ke 514. Babu man sallama ala dhimmi isyaratan. Bab orang yang mengucapkan salam kepada orang kafir dengan atau orang dhimmi dengan isyarat. Hadis yang ke 1104. Qala haddatsana Sadaqah قال أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة رضي الله عنه قال إنما سلم عبد الله على الدهاقين إشارة. Dari Alqamah dia berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengucapkan salam kepada ad-dahaqin. Ad-dahaqin ini raisul qaryah, kepala desa, ya. Dia mengucapkan salam kepada kepala desa dengan berisyarat, ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyapa orang-orang kafir dengan isyarat, ya. Menyapa orang kafir dengan isyarat, entah itu dengan tangan atau dengan kepala, anggukan kepala atau apa. Ya, dia mulai menyapa orang kafir dengan isyarat. Pertanyaannya, boleh kita menyapa mulai dengan ucapan dan mengatakan gimana kabarnya? Boleh enggak? Boleh. Asalkan kita tidak memulai menyapa mereka dengan mengucapkan salam. Ya. Dengan ucapan salamat selain ucapan salam boleh, ya. Memberikan sapaan dengan ucapan selamat selain salam yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala maka boleh, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ini faedah disebutkan oleh Syalbani rahimahullah. Beliau mengatakan ini menunjukkan bahwa boleh kita menyapa terlebih dahulu orang kafir dengan ucapan selamat atau ucapan sapaan, ya, selain mengucapkan salam. Dengan ucapan sapaan apapun, misalnya halo, apa kabar? Selamat ulang tahun. Ya, tidak boleh selamat ulang tahun. Ya, tidak boleh. Ya. Baik. Hadis yang ke 1105. Qala haddatsana Amr bin Asim qala haddatsana Hammam qala haddatsana Qatadah an Anas qala marra yahudiyyun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum faradda ashabuhu assalam faqala qala assalamu alaikum fa'ukhidha al-yahudi fa'tarafa qala ruddu 'alaihi ma qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, lewat orang Yahudi, assalamualaikum. Fa'ukhidha al-yahudi fa'taraf. Lalu orang Yahudi itu ditangkap. Ditanya apakah benar dia mengucapkan assalamualaikum. Lalu orang Yahudi tersebut mengaku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruddu alaihi ma qala. Ya, katakan wa alaikum. Ya, dengan mengucapkan wa'alaikum. Ini ketika dia jelas mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab wa'alaikum. Dan ini menunjukkan bahwa boleh seorang menyapa orang Yahudi, ya, asalkan tidak menjadikan mereka sebagai teman dekat atau melakukan hubungan yang dilarang dalam Islam. Nih, tapi kalau hanya sebatas muamalah, ya, sebagai orang yang kita temu di jalan, begitu juga sebatas muamalah dalam jual beli, maka boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, ya. Jadi intinya bahwa boleh kita menyapa terlebih dahulu
orang kafir. Ya, baik dia Yahudi, Nasrani atau yang lainnya. Tapi tidak boleh kita memulai dengan mengucapkan Assalamualaikum yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena assalam itu adalah termasuk nama Allah. Taib. Bab yang ke-515, babu kaifa araddu ala ahli dhimmah. Bagaimana menjawab salam orang kafir. Hadis yang ke-1106. Qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal yahuda idza sallama alaikum ahaduhum fa innama yaqulu assalamu alayka faqulu wa alayka. Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang Yahudi jika salah seorang di antara mereka mengucapkan salam kepada kalian, mereka hanya mengucapkan assalamu alayka. Jadi kebiasaan mereka orang Yahudi ketika mengucapkan salam kepada seorang muslim, maka dia mengucapkan assalamu alayka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menjawab wa alayka. Ya. Cukup menjawab wa alayka. Ya. Padahal di sini ikhwan fillah dia mendoakan kecelakaan bagi kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kita menyikapi doa buruknya itu melebihi ucapan wa alaik atau wa alaikum. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan jagur dia. Ya, tangkap dia kemudian penjarakan. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa alaikum, cukup mengatakan wa alaikum. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu yang ma'ruf, ketika Nabi bersama Aisyah berjalan kemudian lewat orang Yahudi, dia mengatakan assalamu alaikum. Apa jawaban Aisyah? Wa alaika wa la'nah, dia bilang. Dia tambah sama Aisyah dengan laknat. Atasmu juga kematian yang disegerakan dan juga laknat. Yang ditegur siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah." Ya. Cukup menjawab wa alaik. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ama sami'ta ma qala?" Tidakkah engkau dengar apa yang dia ucapkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama sami'ti ma qultu?" Apakah kamu tidak mendengarkan apa jawabanku? Qad qultu wa alaikum. Doaku dikabulkan sementara doa dia tidak dikabulkan. Jadi enggak perlu ditambah-tambah lagi. Ya. Jadi subhanallah, ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan habiskan energi kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Orang menghina kita, kita sibuk bagaimana cara membalasnya. Ya, dia hina sekali, kita dua kali. Ya, karena kita ingin tunjukkan bahwa kita lebih kuat. Ya. Dan kalau kita seperti itu ikhwan fillah, kita terpengaruh oleh sikap buruk orang lain, ya, maka tidak perlu kita sekolah tinggi-tinggi, ya, tidak perlu kita sekolah tinggi-tinggi. Kalau semua orang yang bersikap buruk kepada kita lalu kita juga ikut seperti itu, maka untuk apa kita belajar? Kalau kita tidak bisa menyikapi dengan baik, ya. Misalnya ada orang menghina kita, ya, karena antum jenggotnya juga mirip kambing. Kemudian begitu lewat dia katanya. Kambing gitu. Maka cukup jawab, "Bukan, saya manusia." Bisa enggak ya kira? Dia mengejek kita, ada mengatakan kambing lewat misalnya. Cukup kita jawab, ya. Cukup jawab manusia, saya bukan kambing. Kan selesai masalahnya. Ya. Tapi tidak semudah itu. Ya. Kita
akan balik balas lagi. Yang jenggot kambing, nggak punya jenggot apa? Ya. Tapi kalau jawabannya seperti itu, artinya kita nggak emosi, ya nggak apa-apa. Ya. Yang penting jangan kemudian kita sibuk dengan orang-orang yang bersikap buruk kepada kita. Katanya di antara akhlak yang sangat dianjurkan itu ada namanya akhlak taghaful, yaitu tidak terlalu memperhatikan sikap buruk orang kepada kita. Ya, bahkan para ulama mengatakan thulutsai akhlak itu 2/3 akhlak itu adalah at-taghaful. Ya, kita kalau punya sifat ini maka kita akan tenang. Karena kalau semua sikap buruk orang kepada kita, coba di pasar mungkin kita ketemu dengan orang-orang yang sikapnya buruk, di kantor, tempat kita kerja, di jalan, ya, ketemu dengan ibu-ibu ngeliatin ke kanan ternyata beloknya ke kiri, ya. Cukup doakan semoga dia selamat dan selesai. Ini tidak sudah ngelakson panjang dan ngomel lagi, habis tenaga kita. Cukup kita katakan semoga Allah menjaganya, ya, selesai. Ya tidak. Teorinya mudah memang, prakteknya maka belajar, ya, belajar dari rumah paling bisa kita belajar itu, ya. Di rumah paling bisa kita belajar. Sarapannya telat-telat sedikit, ya. Maunya apa kalau telat? Ya. Marah maunya, ya. Sudah 20 tahun kita nikah, enggak tahu waktu sarapan. Padahal itu baru sekali misalnya. Ya. Sikap orang itu memang seperti itu kalau tidak bisa menahan emosi, ya. Kalau telat kita ingatkan, cukup diingatkan. Begitu juga dengan anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk suatu kebutuhan, tapi ternyata Anas tidak langsung pergi. Dia di jalan ketemu dengan teman-teman yang main. Akhirnya dia ikut melihat teman-temannya yang main. Rasulullah keluar rumah, ya, tidak mengucapkan apa-apa kepada Anas radhiyallahu anhu. Nabi hanya berdiri melihat Anas. Lalu Anas mengatakan, "Al-an ya Rasulullah, sekarang saya pergi ya Rasulullah." Sambil dia senyum. Sudah Rasulullah, ya, cukup dengan itu. Kalau kita tidak, ya, kita ambil pecut atau minimal kita, ya, jewer. Sudah kita jewer, kita suruh pergi lagi. Kira-kira bagaimana itu? Anak itu ketika melakukan apa yang kita suruh tapi sudah dijewer, ya, dasar anak tidak bisa ini dan itu seterusnya, ya. Dan jeweran itu tidak akan pernah dia lupakan, ya. Apa yang pernah kita lakukan ke anak dalam bentuk kekerasan itu tidak akan pernah dilupakan. Coba antum ingat dulu antum ketika sekolah pernah dijewer, pernah dicubit, pernah dipukul. Masih ingat nggak? Ya. Masih diingat. Kita tidak bisa melupakannya, hanya bisa memaafkan. Parahnya kalau anak itu tidak memaafkan, ya. Setiap saat orang tuanya keras, memukul dan seterusnya. Kemudian begitu dia besar, dia dendam. Ini parah, ya. Maka anak itu akan melampiaskan dendamnya dengan cara-cara yang lain. Kalaupun kita memukulnya, maka pukulan yang mendidik, ya, pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak melukai, sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun setelah kita menasihatinya berulang-ulang, bukan sekali dua kali. Memerintahkan anak sholat itu berapa kali berulang-ulang? 3 tahun, ya, 3 tahun, setiap hari 5 kali minimal.
5 kali 3 tahun berapa? Ya, sehari 5 kali. Sebulan 150 kali. Sebulan. Kali 12 kali 3, ya. Jadi untuk menasihati, mengajak mereka sholat itu butuh itu. Baru boleh kita pukul. Pukulnya pun tidak boleh menyakitkan. Ya. Jadi kadang anak-anak itu bersikap buruk itu karena kita yang salah. Kita ini nggak mau berproses. Kayaknya terlalu lama kayak gitu. Ya, kalau kita nasihati terus sepertinya terlalu lama. Akhirnya ingin cepat, akhirnya dibentak, dijewer, ya kalau bisa digigit, ya, dan seterusnya. Ya, tapi itu menyebabkan kemudian anak kita jadi orang yang down, ya, tidak punya mental, takut untuk melakukan hal-hal yang lain, tidak bisa kita didik dengan benar. Makanya kata para ulama, kebanyakan rusaknya anak itu dari orang tua. Ya. Nah, ada yang mengatakan dulu orang tua kita didik kita keras-keras, tapi hasilnya bagus. Ya. Masa antum ini bagus-bagus ini? Tentu yang salah tidak boleh kita teruskan. Mungkin cara itu ya untuk zaman itu mungkin tidak sampai menyebabkan anak seperti sekarang ini. Kalau kita akan samakan, maka tentu akan keliru. Selain kita juga akan berdosa ketika kita zalim kepada anak kita. Jadi kita zalim kepada anak kita berdosa. Ya. Jangankan kita memukulnya. Nabi SAW mengatakan kepada salah seorang ibu yang memanggil anaknya, "Ta'ala atik, kemarilah saya akan berikan sesuatu." Lalu Nabi bertanya kepada ibunya, "Apa yang kau ingin berikan kepada anakmu?" Dia mengatakan, "Saya akan memberikannya kurma." Kata Nabi SAW, "Kalau engkau tidak memberikannya kurma atau tidak memberikannya apa-apa, maka engkau akan ditulis berdusta sekali." Ya. Jadi jangan kira zalim kepada anak itu tidak kita ditanya nanti. Ya. Makanya perlu kita belajar mendidik anak ini dengan baik. Ya. Ada salah seorang syekh menulis kitab Rukhsatu Qiyadati Tarbawiyah. Rukhsah qiyadah itu artinya SIM untuk mendidik anak. Ya, rata-rata kita belum punya SIM ini. Ya, SIM motor sudah. SIM mendidik anak ya berjalan sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, maka kalau keadaan kita seperti ini, ikhwan fillah, maka perbanyak doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا
لا إله إلا الله. Fadal kalau ada pertanyaan. Fadal. Ya. Ya. Orang yang terkejut dengan sesuatu itu biasanya mengucapkan alhamdulillah, dan data itu sesuai dengan kebiasaannya. Dan pertanyaannya adalah ketika seseorang melakukan jima, kemudian di tengah perjalanan dia merasakan sesuatu, dia merasakan sesuatu, kemudian mengatakan ya Allah atau subhanallah, apakah itu boleh? Ketika Dia berjima, kemudian di tengah perjalanan dia merasakan sesuatu lah. Kemudian dia mengatakan ya Allah atau apalah. ya. Ini refleks. Taib. Ya tentu itu bukan keadaan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu dia beristighfar. Ya. Karena itu keadaan yang tidak layak untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti setelah itu dia beristighfar. Wallahu a'lam. Fadhal. Sebagai contoh, apabila kita datang ke rumah seseorang orang Islam, namun sesampai kita di sana ada 3 orang, 2 Nasrani atau 1 Buddha, 1 kita mengucapkan salam. Ini bagaimana? Ini yang pertama. Yang kedua, Akan ada nanti pembahasannya itu. Ya? Akan ada pembahasannya. Baik, ada yang lain. Jadi biar nanti nggak goib, kita jawab nanti. Yang lain dari itu. Ya. Apa hukumnya seorang pejabat yang diminta berikan sambutan pada masyarakat yang terdiri dari 3 agama? Pertama dia mengucapkan salam Islam dulu, baru Om Swastiastu, terus Amin Budaya dan lain-lainnya. Bagaimana hukumnya pejabat? Tidak boleh. Ya, karena salam itu salam masing-masing agama itu khusus untuk agama. Maka lakum dinukum waliyadin. Kalau di situ bercampur antara muslim, kafir, Yahudi dan seterusnya, maka boleh kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih sudah dijawab jadi yang pertama ini. Ya. Tapi tidak boleh kemudian mengucapkan salam seperti ucapan salam di masing-masing agama. Tentu ini hukumnya haram. Tidak boleh dan bukan itu termasuk toleransi. Banyak pejabat Ya. salam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah. Nah, fadhal Bang Ali. Jadi biasa apakah boleh atau tidak? Misalnya kalau kita tanya di belakang, semua mata ke situ. Jadi yang depan ini contohnya menanya, apakah boleh ini yang melihat itu? Dan biasanya grogi yang nanya. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kalau dilihat. Apa mau kita umumkan di sini? Yang bertanya jangan dilihat. Ya, kalau grogi sekali nggak apa-apa. Karena orang yang berbicara atau beda di antara banyak orang itu pertama grogi biasa. Termasuk juga dalam bertanya. Tapi kalau sudah lama-lama nanti terbiasa. Ya. Allahu a'lam. Fadhal Pak Haji. Ada kejadian yang lalu sapi ini waktu dia kita pegang patah kakinya. Nah, gimana ini hukumnya ini sapi? Tapi patahnya di sini. Nah, sapi saja tidak patah di tengah jalan, dia dinaikkan di mobil. Kan kalau kita nyari lagi yang baru kan susah. Gimana itu? Ya. Jadi kalau cacatnya itu bukan karena kelalaian kita, maka boleh. Ya. Tapi kalau cacatnya itu karena kelalaian kita, misalnya kita pukul kakinya, maka tidak sah dijadikan
sebagai hewan kurban kalau kemudian parah pincangnya, ya sampai ya kalau dia ngamuk sendiri tanpa, dan itu sudah kita beli, pilih yang bagus, kemudian di perjalanan karena dia turun kemudian cacat, maka tetap masih bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Tentu kalau diganti lebih bagus lagi, tapi sepertinya kalau sapi sulit, ya apalagi juga kambing juga sulit, ya, kecuali kalau ayam mungkin, ya. Jadi akan kesulitan kita kalau mengganti, misalnya tiba-tiba atau misalnya dia mengalami sesuatu yang menyebabkan dia makruh di kurban, misalnya tanduknya patah. Kalau bukan karena kelalaian kita maka tidak makruh jadinya. Tapi kalau karena dia ngamuk sendiri kemudian patah, maka itu nggak masalah. Ya. Yang penting intinya itu bukan karena kelalaian kita atau dengan sebab sengaja dari kita. Fadhal. Masalah bagaimana hukumnya menikahkan pengantin yang lagi menstruasi sementara sebelumnya secara mendadak dia, sementara makanan dan undangan sudah dipersiapkan. Dia mendadak. Dan disangka because dia keluar menstruasi. Ya. Bagaimana hukum menikah dan ada yang terjadi seperti itu, Ustaz? Taib. Apa hukumnya menikahkan wanita yang menstruasi atau sedang haid? Kayaknya di sini bapak-bapak ini banyak ini yang dulu menikah istrinya sedang haid. Coba angkat tangan. Ya enggak apa-apa. Boleh. Ya. Boleh wanita dinikahkan dalam keadaan haid. Ya. Maka pengantin laki-lakinya harus sabar. Ya, sampai datang lampu hijau. Taib. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, masalah pembagian hewan kurban itu apakah boleh kita bagikan sama yang non muslim? Kedua, apa boleh kita mengucapkan salam sama akhwat? Taib. Salam. Yang pertama, apakah kita boleh bagikan hewan kurban kepada non muslim? Ya. Pertama boleh kalau dengan syarat itu ta'lif. Ya, untuk menarik hati mereka. Ya, atau karena dia tetangga kita. Ya. Maka boleh. Karena tetangga itu punya hak di situ. Tapi kalau orang kafirnya tidak orang kafirnya jauh dari kita, kemudian kita tidak kenal, ya, dan kaum muslimin masih banyak yang harus kita berikan, maka berikan kepada kaum muslimin, kecuali orang kafir itu adalah tetangga kita, ya, maka ada haknya di situ, dia sebagai tetangga atau saudara, ya, maka boleh kita berikan hadiah kepada mereka. Kemudian bagaimana hukumnya mengucapkan salam kepada akhwat? Tergantung akhwatnya. Kalau akhwatnya berumur 80 tahun boleh. Ya. Tapi kalau akhwatnya berumur 15 tahun, artinya masih tertarik dengan laki-laki, maka tidak boleh. Ya. Jadi begitu juga ya, akhwat kepada laki-laki, kepada ikhwan. Kalau ikhwannya ya 80, artinya sudah tidak memikirkan nikah lagi, ya, maka boleh seorang akhwat mengucapkan salam kepada kakek-kakek yang sudah tidak memikirkan nikah lagi. Intinya inda amnil fitnah, ketika aman dari fitnah. Boleh juga misalnya seorang guru datang di akhwat ketika mengajar, kemudian mengucapkan salam. Di situ boleh, karena aman dari fitnah, karena akhwatnya banyak. Ya. Selain dari itu maka tidak dibolehkan, kecuali inda amnil fitnah. Yang penting intinya ketika aman dari fitnah. Ya. Tapi kalau akhwatnya jalan sendirian,
dan dia belum menikah, antum ingin menebarkan salam, nah tidak boleh, ya, tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Di sini ada satu pertanyaan. Jika mengucapkan selamat pagi, siang atau malam, salam sejahtera untuk kita semua kepada orang kafir, apakah boleh? Ya, tidak boleh mendoakan mereka. Ini termasuk mendoakan. Sapa saja dengan sapaan yang lain. Apa kabar? Mau kemana? Dan seterusnya. Kalau bentuknya doa, maka jangan kita doakan mereka, kecuali dengan yang pernah disebutkan dan nanti akan disebutkan. Assalamu ala man ittaba'al huda. Ya. Assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Ya. Maka sebaiknya selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera ini kita hindari. Ya. Kita sapa mereka dengan sapaan-sapaan yang lebih lebih umum, tidak mengandung doa. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita sampaikan apa? Ya. Gimana? Kalau mendoakan mereka mendapatkan hidayah boleh. Tidak boleh kita doakan semoga dosanya diampuni. Karena Rasulullah dilarang mendoakan orang munafik. Nabi berdoa dan mengatakan Allah mahdi ahadil umarain. Atau ya Allah berikanlah petunjuk kepada dua orang yang paling engkau cintai, Umar dan Abu Jahal. Ya, mendoakan hidayah. Makanya di salam yang kita ucapkan kepada mereka, mendoakan mereka mendapatkan hidayah. Selamat kepada orang yang mengikuti petunjuk. Ya, maka tidak boleh kita doakan agar mereka mendapatkan rahmat, ya, dan seterusnya. Kalau berkaitan dengan urusan-urusan dunia, boleh. Misalnya, misalnya dia kuliah, ya, sukses kuliahmu, ya, boleh kalau berkaitan dengan urusan-urusan dunia. Wallahu a'lam. Taib, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.